Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Halimah Bahtiar dari Prodi Perbankan Syariah kelas B angkatan 22 dengan nomor induk mahasiswa 90500122041. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat yang saya ketahui tentang ekonomi moneter. Yang pertama itu konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi moneter. Ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga dan aktivitas ekonomi suatu negara. Konsep dasarnya yaitu bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memaksimalkan tingkat kesepakatan kerja. Selanjutnya, ada juga instrumen kebijakan moneter, mekanisme penciptaan uang, peranan uang, inflasi, deflasi, pasar uang, tingkat suku bunga, dan sistem keuangan. Singkatnya, ekonomi moneter mempelajari bagaimana uang mempengaruhi sehari-hari, mulai dari harga barang yang kita akan beli dan hingga tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Materi yang kedua adalah dasar pemikiran moneter dalam sistem keuangan. Dasar pemikiran moneter dalam sistem keuangan Islam sangat berbeda dengan sistem konvensional. Fokusnya pada keadilan sosial, larangan riba, dan transparansi menjadi ciri khas sistem keuangan Islam. Meskipun demikian, sistem keuangan Islam tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Materi yang ketiga adalah teori dan konsep dasar keuangan Islam. Keuangan Islam menawarkan alternatif sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan memahami konsep dasar dan prinsip-prinsipnya, kita dapat menghargai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan ikut serta dalam mengembangkan sektor keuangan yang lebih baik. Beberapa konsep dasar yang menjadi landasan keuangan Islam antara lain adalah yang pertama, tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga manfaat, dan yang ketiga itu manfaat bersama, yang keempat larangan riba, yang kelima larangan gharar, dan keenam larangan maisir. Yang keempat adalah konsep uang dalam Islam. Uang dalam Islam memiliki kedudukan yang unik dan berbeda dengan perbedaan ekonomi konvensional. Islam memandang uang sebagai alat tukar yang sah dan perlu dalam kehidupan manusia, namun dengan batasan-batasan tertentu. Konsep dasar uang dalam Islam yang pertama adalah sebagai alat tukar, dan yang kedua sebagai satuan hitung, yang ketiga sebagai penyimpanan nilai, dan yang keempat bukan tujuan akhir atau sama dengan uang tidak dibawa mati. Selanjutnya, materi yang kelima adalah pasar uang syariah. Pasar uang syariah adalah sistem pertukaran dana yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Sederhananya, ini adalah tempat di mana lembaga keuangan syariah dan pelaku bisnis dapat meminjamkan atau meminjam uang dalam jangka pendek namun tetap sesuai dengan aturan Islam. Materi terakhir yaitu materi keenam adalah fungsi dan peranan bank syariah dan lembaga keuangan non-bank. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Semua transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Lembaga keuangan non-bank syariah adalah lembaga keuangan yang tidak memiliki fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, namun tetap beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Adapun fungsi bank syariah, yang pertama menghimpun dana, yang kedua menyalurkan dana, yang ketiga adalah jasa perbankan lainnya. Ada pula fungsi dari lembaga keuangan non-bank, yang pertama adalah pembiayaan, yang kedua adalah penjualan produk syariah, yang ketiga itu penjaminan, yang keempat konsultasi syariah. Bank syariah dan lembaga keuangan non-bank syariah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian keduanya, menawarkan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.